Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki. Saya dari kelas D018 dan nomor NPM saya adalah 240810101090. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari input dan output dan contoh-contoh input dan output. Nah, untuk pengertiannya sendiri, input adalah perangkat yang dipasang pada komputer atau laptop sesuai dengan port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer. Sedangkan output adalah perangkat yang dirancang untuk menyampaikan dan menampilkan informasi kepada pengguna, yaitu merealisasikan data-data atau perintah-perintah dari sang input. Contoh yang ditampilkannya adalah seperti bentuk audio, gambar, video, dan teks. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan berbagai macam perangkat input. Nah, untuk yang pertama ada keyboard. Nah, keyboard adalah perangkat input yang cara penggunaannya dengan cara ditekan. Nah, di dalam keyboard sendiri ada berbagai macam tombol. Nah, tombolnya itu ada tombol abjad seperti A, B, C, D, E dan lain sebagainya, dan juga ada tombol angka 1, 2, 3 dan lain-lain. Dan ada tombol backspace, space, enter, dan lain-lainnya yang digunakan untuk memberikan perintah data kepada output. Nah, selanjutnya ada mouse. Nah, mouse itu sendiri adalah perangkat input genggam yang digunakan untuk memindahkan kursor atau pointer di layar. Nah, digunakan di tempat yang datar dan biasanya digunakan untuk pengguna berinteraksi dengan layar komputer. Itu ada scanner. Nah, scanner ini menggunakan gambar dan halaman teks sebagai input. Perangkat input ini memindai gambar atau dokumen nanti dipindai kemudian diubah menjadi format atau file digital dan ditampilkan di layar sebagai output. Nah, untuk macam-macam scannernya ada scanner flatbed. Scanner ini memiliki panel kaca dan optik gerak CIS dan atau CCD. Sebelum memindai dokumen atau gambar terlebih dahulu ditempatkan di panel kaca. Nah, seberkas cahaya akan bergerak melintasi panel kaca dan memindai dokumen. Dengan prinsip ini, scanner dapat menghasilkan salinan digital dari gambar atau dokumen tersebut. Selanjutnya ada scanner genggam. Scanner ini adalah perangkat pemindai manual berukuran relatif kecil. Scanner genggam dipegang dengan tangan dan digeser di atas gambar data yang akan dipindai atau kode yang akan nantinya dipindai, dan biasanya ini ditemui di toko-toko swalayan. Selanjutnya ada scanner sheet feed. Pada scanner sheet feed, dokumen dimasukkan ke dalam slot yang telah disediakan. Komponen utama scanner ini meliputi sheet feed, modul pemindai, dan kalibrasi. Sayap kanan pada scanner sheet feed tidak bergerak seperti scanner flatbed, melainkan dokumennya yang bergerak melewati scanner. Setelah itu ada scanner drum. Scanner drum memiliki tabung foto multiplier atau foto multiplier atau PMT untuk memindai gambar. Nah, scanner ini tidak memiliki charger coupled device atau CCD seperti scanner flatbed. Tabung foto multiplier sangat sensitif terhadap cahaya gambar yang hendak dipindai
ditempatkan pada tabung kaca, kemudian cahaya bergerak melintasi gambar dan menghasilkan pantulan gambar yang ditangkap oleh PMT. Scanner ini memiliki resolusi yang tinggi dan cocok untuk pemindaian mendetail. Nah, selanjutnya ada scanner foto. Nah, scanner ini dirancang khusus untuk memindai foto atau gambar. Scanner foto memiliki resolusi yang tinggi dan kedalaman warna yang dibutuhkan untuk memindai foto berwarna. Nah, selanjutnya ada controller. Controller itu sendiri ada perangkat yang biasanya digunakan untuk di game-game. Nah, di controller itu sendiri ada joystick dan berbagai macam tombol. Nah, di setiap tombol akan memberikan perintah yang berbeda-beda dan juga ada joystick. Nah, itu biasanya digunakan untuk menggerakkan sebuah karakter di dalam game. Setelah itu ada leg pen. Leg pen adalah perangkat input komputer yang terlihat seperti pena. Ujung leg pen berisi detektor peka cahaya yang memungkinkan pengguna untuk menunjuk atau memilih objek di layar tampilan. Setelah itu ada digitizer. Digitizer adalah perangkat input komputer yang memiliki permukaan datar, biasanya dilengkapi dengan stylus. Nah, hal ini memungkinkan pengguna menggambar gambar dan grafik menggunakan stylus, sama halnya seperti kita menggambar di atas kertas dengan pensil. Nah, stylus itu sendiri adalah perangkat seperti pensil yang bisa kita gunakan menggambar atau membuat grafik dengan dataran, yaitu digitizer, untuk membaca pergerakan dari stylus itu sendiri. Ada mikrofon, ada perangkat mikrofon yang digunakan untuk memasukkan suara. Mikrofon menerima getaran suara dan mengubahnya menjadi sinyal audio atau mengirim ke media perekam. Selanjutnya ada kamera digital. Nah, kamera digital ini mampu menangkap gambar, video secara digital, kemudian menyimpannya di kartu memori. Nah, untuk contoh perangkat output sendiri, yang pertama ada monitor. Nah, monitor ini adalah perangkat output utama yang menampilkan informasi visual termasuk teks, gambar, video, dan antar muka pengguna. Setelah itu ada speaker. Nah, speaker menghasilkan output suara dari komputer, memungkinkan Anda mendengarkan audio, musik, dan efek suara. Itu ada printer. Nah, di sini printer itu untuk mencetak dokumen dan gambar dari komputer ke kertas atau media cetak lainnya. Selanjutnya ada headphone. Nah, ini seperti speaker. Namun ini digunakan langsung ke telinga. Nah, memungkinkan pengguna mendengarkan suara dengan lebih pribadi. Lalu ada projektor, yaitu memproyeksikan gambar atau video dari komputer ke layar besar atau permukaan lain. Lalu ada plotter. Nah, plotter digunakan untuk mencetak grafik vektor yang presisi tinggi, sering digunakan dalam desain teknis. Ada digital display board. Papan tampilan digital digunakan untuk menampilkan informasi dan pesan dalam bentuk teks, gambar, dan video. Lalu ada braille display. Braille display menampilkan teks dalam format braille untuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Lalu ada 3D printer. Nah, 3D printer merupakan printer generasi terbaru dan yang dapat digunakan untuk mencetak objek fisik 3 dimensi berdasarkan model digital yang diberikan. Lalu ada Smart TV. Smart TV adalah perangkat tampilan yang juga memiliki kemampuan terhubung internet dan dapat menampilkan konten on. Lalu ada electric video board. Nah, biasanya digunakan di pinggir jalan yang menampilkan iklan atau pesan dalam bentuk gambar dan video. Ini ada HUD, Head Up Display, yaitu layar transparan yang menampilkan informasi penting
tampilan besar yang terdiri dari banyak LED yang menyatu untuk menampilkan gambar atau video dengan jelas. Terus VR atau virtual reality. Nah, VR headset menghasilkan tampilan visual dan audio, memberikan pengalaman tampilan 360 derajat dalam lingkungan digital dan imersi. Nah, sekian penjelasan dan berbagai macam contoh perangkat input dan output. Terima kasih telah menonton, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian, sampurasun.